Kadang-kadang begini, kakak beradik itu di rumah mereka seringkali sulit akur, tetapi mereka bisa akur di luar. Saya sering katakan, itu adalah bentuk kemunafikan. Kalau kita mau hidup jujur dengan Tuhan, maka dimulai di rumah. Gitu. Kalau kita mempraktekkan yang benar, di rumah kita praktekkan dulu. Antara kakak beradik, kita ajar anak-anak kita untuk mereka saling mengasihi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami bahwa seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, akhir-akhir ini ada begitu banyak orang tua yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah berkenaan dengan bagaimana mereka mendidik dan menolong anak-anak mereka. Mengapa itu terjadi? Karena tanpa disadari ada satu gap yang cukup jauh antara generasi orang tua dan generasi anak-anak saat ini, apalagi di era industri 4.0, di mana semakin begitu berkembangnya terjadi lompatan, bukan tangga demi tangga, tetapi saat ini terjadi lompatan sehingga generasi orang tua mengalami banyak kesulitan di dalam menolong anak-anak mereka. Kita perlu mengetahui generasi demi generasi agar kita paham. Ada beberapa penggolongan generasi itu, dimulai dari generasi tradisional. Itu mereka yang lahir di tahun 1922 sampai 1945. Itu dinamakan generasi tradisional. Kemudian ada generasi yang dinamakan generasi baby boomers. Mereka lahir dari tahun 1946 sampai 1964. Dan pada masa saya itu dikatakan generasi X, yang lahir di tahun 1965 sampai 1980. Dan berikut dikatakan generasi milenial, yaitu generasi yang lahir di tahun 1981 sampai 1986, dan generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 1912, dan terakhir yaitu generasi Y atau generasi Alpha, mereka yang lahir di tahun 2013 sampai saat ini. Saya tidak tahu sampai kapan. Artinya kita melihat, Bapak Ibu bisa melihat di mana posisinya saat ini. Saya percaya bahwa setiap keluarga, setiap orang tua, setiap Bapak Ibu punya metode, punya cara tersendiri di dalam mendidik anak-anaknya. Kita perlu melihat bahwa setiap generasi mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Bahkan saat ini saya katakan bahwa di era industri 4.0 terjadi lompatan. Artinya bahwa ada cara-cara yang lain lagi di dalam mendidik anak-anak. Memang dunia ini setiap generasi itu mengalami perubahan, baik di dalam cara mendidik, di dalam cara hidup. Tetapi ada satu hal yang saya mau katakan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, yaitu firman Tuhan. Tadi saya katakan sahabat keluarga Damar bahwa setiap keluarga punya cara tersendiri, punya metode tersendiri untuk mendidik anak-anaknya. Tetapi kita harus sepakat bahwa firman Tuhan itu tidak boleh berubah. Ada prinsip Alkitab di sini untuk mendidik anak-anak. Artinya bahwa cara itu boleh berbeda, boleh berubah sesuai zaman. Tetapi prinsip Alkitab, prinsip firman Tuhan di dalam mendidik anak-anak kita itu tidak boleh berubah. Substansinya harus tetap sama.
Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Alkitab itu tetap harus kita ajarkan sebagaimana apa yang diinginkan Tuhan. Maka saat ini saya mau menyampaikan kepada sahabat keluarga Damar tentang prinsip Alkitab di dalam mendidik anak-anak kita. Atau dalam bahasa yang lebih enak untuk kita dengar, rahasia mendidik anak menurut firman Tuhan. Sahabat keluarga Damar, prinsip firman Tuhan ini tidak boleh berubah. Cara boleh berubah sesuai dengan zaman, tetapi substansi firman Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, tidak boleh berubah. Landasan kita berangkat dari Alkitab. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 itu sangat jelas firman Tuhan katakan. Berbunyi demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah atau apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan dengan sangat jelas di sini mengatakan kepada kita sekalian bahwa tugas orang tua dikatakan apa yang kuperintahkan. Musa katakan kepada umat Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah apa? Engkau perhatikan. Haruslah engkau ajarkannya berulang-ulang terus-menerus kepada anak-anak. Ini prinsip kebenaran firman Tuhan yang tidak berubah. Pertanyaannya, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak? Yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi dasar yang tidak boleh berubah dan tidak akan pernah berubah. Termasuk kelak nanti anak-anak kita akan berumah tangga, tetap firman Tuhan ini harus tetap diajarkan. Ini menjadi tugas orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 8, di situ juga mengingatkan kepada orang tua dan juga kepada anak-anak. Dikatakan demikian, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal dengan sangat jelas di situ katakan, hai anakku, dengarkan didikan ayahmu dan juga jangan kau menyia-nyiakan ajaran ibumu. Artinya bahwa orang tua punya tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, untuk mengajarkan anak-anaknya. Maka saya mau katakan kepada seluruh sahabat keluarga Damar, baik para orang tua maupun anak-anak, dengarkan hal ini. Zaman boleh berubah, tapi firman Tuhan ini tidak boleh berubah. Ada tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang prinsip firman Tuhan, tentang kebenaran firman Allah, atau sering saya lebih suka katakan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Itu adalah substansi, itu adalah prinsip yang tidak boleh digantikan oleh apapun. Semodernnya, semajunya teknologi zaman, hal ini saya mau katakan tidak boleh berubah dan harus menjadi dasar, harus menjadi fondasi di dalam kehidupan keluarga kita. Secara khusus bagi setiap orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Sahabat keluarga Damar, ada 5 hal yang ingin saya bagikan tentang rahasia mendidik anak-anak atau prinsip Alkitab di dalam mendidik anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Yang pertama, ajarkanlah anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7 katakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh
menghina hikmat dan didikan. Sangat jelas di situ dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Sehingga sebelum anak-anak kita belajar tentang pengetahuan yang ada di sekolah, maka mereka harus dididik untuk takut akan Tuhan. Ini hukumnya wajib. Jadi setiap orang tua, engkau harus mengajarkan anak-anakmu yang pertama untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Untuk mereka hidup mengasihi Tuhan. Untuk mereka hidup dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, ini adalah permulaan pengetahuan. Jangan sampai pengetahuan atau hidup takut akan Tuhan itu justru terabaikan. Dan memang ini banyak terabaikan dengan berbagai alasan orang tua. Engkau sebagai orang tua, engkau punya tanggung jawab. Saya juga sebagai orang tua, saya punya tanggung jawab. Ini tanggung jawab kita bersama para orang tua. Untuk kita mengajarkan anak-anak kita sedari kecil, untuk mereka hidup takut Tuhan, mereka menghormati Tuhan di dalam hidup mereka. Sebagaimana tumbuhan itu kita dapat bentuk sejak dia masih kecil. Kita mau bentuk lekukan-lekukannya itu sangat mudah. Dan dia akan ikut karena batangnya masih muda. Tetapi manakala dia sudah tua, dia sudah agak dewasa, satu tanaman kita mau bentuk, ini akan mengalami kesulitan. Dan beresiko bisa jadi patah. Demikian juga dengan manusia, dengan anak-anak kita. Kalau sudah dewasa, kalau sudah remaja mungkin, kita ajar mereka, ini akan mengalami kesulitan. Ingat bahwa pada masa remaja ini adalah masa-masa yang sukar bagi anak-anak kita. Mereka sedang mencari jati diri. Sehingga kalau baru pada saat itu kita mengajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, itu sangat sulit. Sahabat keluarga damai. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab. Dalam zaman apapun, prinsip ini adalah hal yang utama. Yang pertama, ajar anak-anak kita untuk hidup takut Tuhan. Dengan mereka hidup takut Tuhan, mereka akan menghormati Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Dan itu tugas tanggung jawab orang tua. Mari kita lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan ajarkanlah anak-anak kita untuk menjaga pikiran mereka. Ini sangat penting. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiran itu berasal dari hati. Seringkali kita mendengar pernyataan, saya tidak bermaksud seperti itu. Hatiku tidak bermaksud berkata demikian. Firman Tuhan jelas katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, dari situlah sumber, dari situlah segala-galanya. Kita bisa berpikir apapun, karena ada perintah dari hati. Artinya kalau kita berpikir sesuatu yang baik, kita berpikir sesuatu yang benar, karena hati kita baik, karena hati kita benar. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita kotor, pikiran kita jahat, karena hati kita juga jahat. Nah, sejak anak-anak kita ajarkan mereka untuk memiliki pikiran yang benar, pikiran yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu sangat penting. Dari pikiran, maka mereka mulai berkata-kata. Tetapi sekarang ini, di era 4.0, mulut tergantikan dengan apa? Dengan jari.
orang saat ini semakin mudah untuk melakukan apa saja baik yang positif maupun negatif dengan jari mereka. Dan itu banyak dilakukan di era anak-anak kita. Mulai pada generasi milenial, generasi Z, generasi X itu ada rada-rada yang mulai tertinggal. Ada yang masih bisa mengikuti walaupun sulit. Tetapi generasi milenial dan generasi Z, mereka mengekspresikan cara berpikir mereka saat ini melalui jari mereka, dengan handphone mereka. Apa yang mereka sampaikan, yang sering dikatakan netizen, apa yang netizen sampaikan, apa netizen yang mereka ketik, itu semua berawal dari pikiran. Maka sahabat keluarga Damar, mari kita mengajarkan anak-anak kita untuk menjaga pikiran mereka. Kiranya pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Maka kita harus ajarkan bagaimana cara mengajarkan agar mereka menjaga pikiran mereka. Ajarkan mereka untuk terus-menerus membaca Alkitab. Bawa anak-anak kita untuk mencintai firman Tuhan. Dengan mereka terus membaca Alkitab, mereka terus membaca firman Tuhan, itu akan menguasai hati mereka, akan menguasai pikiran mereka. Dan di dalam seluruh aktivitas kehidupan anak-anak kita akan dipengaruhi oleh firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, sejauh mana kita orang tua mengajarkan anak-anak kita yang kedua untuk mereka menjaga pikiran mereka. Ini sangat penting. Yang ketiga, prinsip Alkitab untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita untuk mentaati orang tua. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dengan sangat jelas Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Sekali lagi kita garis bawahi, ini adalah satu perintah yang penting. Ini bukan pilihan, ini bukan undangan, tapi ini adalah perintah. Perintah itu mau menyatakan kepada kita dan secara khusus kepada anak-anak, mau tidak mau, suka tidak suka, engkau harus lakukan. Apa yang engkau harus lakukan? Engkau harus mentaati dan engkau harus menghormati ayah dan ibumu apapun keadaan mereka. Karena itu adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa akibatnya? Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anakku, saya percaya bahwa engkau ingin bahagia. Kalau engkau ingin bahagia, rahasianya ada di sini. Hormati ayahmu dan ibumu. Kasihi mereka. Oleh karena itu, orang tua, engkau punya tanggung jawab. Yang ketiga, engkau harus mengajarkan anak-anakmu untuk menghormati orang tua. Karena itu adalah perintah Tuhan. Saat ini ada begitu banyak anak-anak yang tidak lagi mau mendengarkan orang tuanya. Banyak anak-anak yang memberontak. Mungkin itu juga kesalahan anak-anak. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan seluruhnya kesalahan pada anak-anak. Di situ ada andil orang tua. Orang tua tidak mengajarkan anak-anak tentang prinsip firman Tuhan ini. Kita sering mendengar dan kita sering menonton bagaimana anak-anak begitu nakal atau kenakalan anak-anak. Bagi saya, tidak sepenuhnya anak-anak itu nakal. Ada andil orang tua, ada andil kita. Karena kita tidak mengajarkan, kita tidak melakukan tanggung jawab kita untuk mengajarkan anak-anak kita untuk mentaati orang tua. Mentaati orang tua adalah sesuatu hal yang sangat penting.
Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, secara khusus bagi para orang tua, kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Yang ketiga tadi adalah mengajarkan anak-anak untuk mentaati orang tua. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Dan itu sudah masuk mengacu kepada 10 perintah Tuhan. Ya, dalam 10 perintah Tuhan ada salah satu di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau lanjut umurmu, dan dipertegas oleh Paulus di sini supaya engkau berbahagia. Oleh karena itu, mari orang tua, tidak ada kata terlambat untuk kita mengajarkan apa yang Tuhan inginkan. Yang keempat, sahabat keluarga damai, prinsip Alkitab untuk mendidik anak-anak kita. Yang keempat adalah ajarkanlah anak-anak kita untuk menjaga perkataan mereka. Tadi menjaga pikiran, sekarang menjaga perkataan. Anak-anak saat ini orang tua baru bicara satu, anak sudah cepat menjawab. Saya ingat pada masa saya menjadi anak-anak, kalau orang tua berbicara, kami anak-anak tidak boleh menjawab. Bahkan apalagi menyelah. Wah, anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial, anak-anak Z, orang tua belum selesai, mereka sudah menimpalin. Mereka sudah membantah. Sehingga kadang-kadang saya sendiri heran sebagai orang tua, mengapa itu terjadi? Tetapi sekali lagi, kita orang tua diingatkan, kita punya tanggung jawab untuk terus-menerus firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal 6 tadi ayat 6 dan 7. Kita harus mengajarkan dengan tidak pernah bosan-bosan, dengan tidak pernah jenuh-jenuh kepada anak-anak kita. Ajarkan mereka untuk mereka menjaga perkataan. Mereka tahu berkata-kata, apa yang mereka harus sampaikan kepada orang yang lebih tua dengan mereka, kepada orang yang seumuran dengan mereka, dan juga kepada orang yang di bawah mereka. Kita mulai ajar anak-anak kita berkata-kata yang benar, berkata-kata yang sopan. Karena ini adalah satu bentuk penghormatan anak kepada orang tua. Karena tadi yang ketiga kan kita sudah menyampaikan, kita sudah mendengar bahwa kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mentaati dan menghormati orang tua. Dan satu bentuk dari penghormatan terhadap orang tua adalah bagaimana anak-anak menjaga perkataan mereka. Bagaimana mereka senantiasa untuk selalu berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang lembut, berkata-kata yang memuliakan Tuhan, yang tidak menyakiti hati siapapun, terlebih hati orang tua mereka. Sahabat keluarga damai, hal yang keempat ini adalah sesuatu hal yang juga penting untuk kita terus ajarkan kepada anak-anak kita. Nasihati mereka dengan lembut, dengan kasih, gitu. Agar anak-anak kita terus menjaga perkataan mereka. Hal yang kelima yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu ajarkanlah anak-anak kita untuk mengasihi sesama mereka. Sahabat keluarga damai, saat-saat ini seringkali kita mendengar ada begitu banyak anak yang dibuli di sekolah. Mengapa itu terjadi? Sangat mungkin karena orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana cara untuk mengasihi sesama mereka. Bagaimana mereka melihat bahwa sesama mereka apapun keadaannya adalah ciptaan Tuhan yang harus mereka kasih, dan itu perintah Tuhan. Kalau kita saling mengasihi, maka damailah hidup ini. Oleh karena itu, tugas orang tua, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mengasihi sesama mereka. Dimulai dari mana? Dari rumah. Ada kakak beradik, kita ajar untuk mereka saling mengasihi sebagai kakak beradik.
Seringkali kan terjadi keributan di rumah. Kadang-kadang begini, kakak beradik itu di rumah mereka seringkali sulit akur, tetapi mereka bisa akur di luar. Saya sering katakan, itu adalah bentuk kemunafikan. Kalau kita mau hidup jujur dengan Tuhan, maka dimulai di rumah. Gitu. Kalau kita mempraktekkan yang benar di rumah, kita praktekkan dulu. Antara kakak beradik, kita ajar anak-anak kita untuk mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau mereka sudah berhasil mempraktekkan kasih itu di rumah, maka mereka akan berhasil melakukan praktek mengasihi sesama di luar. Mereka tidak akan pilih-pilih kasih. Mereka tidak akan membuli orang. Mereka tidak akan menghina orang. Mereka tidak akan mengumpat orang. Baik melalui perkataan mereka maupun di dalam setiap perbuatan mereka. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, secara khusus para orang tua, kita punya tanggung jawab yang besar di saat ini, dalam kehidupan saat ini, adalah mendidik anak-anak kita. Sekali lagi, memang tidak mudah. Sebagai orang tua yang hidup pada saat ini, ada tantangan besar yang kita hadapi. Saat ini anak-anak sudah begitu canggih. Dengan handphone mereka, mereka bisa mencari informasi apapun. Sepertinya mereka tidak butuh orang tua. Kenapa? Sekali mereka cari di Google, mereka bisa dapat. Sehingga tanpa mereka sadari, sudahlah, ngapain orang tua? Nah, di situ kita harus punya cara tersendiri untuk melakukan pendekatan dengan anak-anak kita. Tetapi sekali lagi, prinsip firman Tuhan itu harus kita sampaikan. Prinsip firman Tuhan ini tidak boleh berubah. Prinsip firman Tuhan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, secara khusus para orang tua, kita punya tanggung jawab yang besar. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita 5 prinsip ini bagi seluruh anak-anak kita. Dan kita punya cara yang lain, silakan. Setiap keluarga punya cara yang lain untuk melakukan pendekatan sesuai dengan masa saat ini. Tetapi prinsip Alkitab tetap sama. Dan itu harus kita lakukan. Kita harus sampaikan. Sekali lagi, berulang-ulang dan terus-menerus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat, boleh memberkati seluruh sahabat keluarga damar, para orang tua, dan bagi anak-anak yang mendengar, engkau pun boleh diberkati dengan share yang boleh kami sampaikan pada saat ini, yaitu rahasia mendidik anak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Aleichem.